Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama kami Bali Taman Sekar Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Dalam seri khusus tentang prosesi upacara Pitrayatnya ke-6 bulan yang berlangsung di Desa Adat Melayang, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Sahabat sekalian, apakah sahabat pernah mendengar istilah ngebet? Jika sahabat pernah mendengar, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Apa yang dimaksud dengan ngebet dalam prosesi Pitrayatnya di Bali? Menurut kami ini adalah prosesi yang paling dramatis, yang paling luar biasa, yang paling unik dari prosesi Pitrayatnya yang dilaksanakan di Bali oleh umat Hindu Bali. Prosesi ini khusus dilaksanakan bagi pengabenan atau upacara Pitrayatnya yang diikuti oleh umat yang pada saat meninggalnya tidak langsung dikremasi tetapi melalui proses penguburan. Nah, itulah yang dalam video ini yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami tunjukkan kepada sahabat umat sedharma, sahabat sekalian dimanapun berada di seluruh dunia. Jarang sekali ada video yang berisi narasi mengenai prosesi ini. Prosesi ini dilaksanakan mulai jam 5 pagi, sehingga ini kita lihat suasana. Ini adalah di setro atau di kuburan Desa Adat Melayang, Desa Dinas Pejengkajo, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Keluarga dari umat yang meninggal itu sudah mulai melaksanakan ngebet, yang arti umum, arti harfiahnya itu adalah menggali kuburan untuk mengambil mayat atau mengambil tulang belulang dari anggota keluarga yang sudah meninggal. Sahabat bisa saksikan suasana di sini sedemikian rupa, dan sudah maju, sudah menggunakan lampu-lampu listrik, tidak lagi menggunakan lampu seperti dulu strongking ataukah lampu-lampu dengan sumbu. Ini sudah sangat modern, dan ini dilaksanakan penggalian menggunakan alat sederhana yakni cangkul. Cangkul ini diisi dengan sat-sat namanya, yang itu yang tampak yang berisi hiasan janur. Itu sebagai simbol bahwa alat untuk melakukan penggalian ini, ada juga sekop, itu alat yang sangat sederhana, itu disucikan teman-teman ya. Semua prosesi ini adalah proses penyucian, sehingga setro itu dalam pandangan spiritual Hindu Bali itu bukanlah tempat yang angker yang ditakuti sebenarnya, tapi itu adalah proses penyucian, proses kembalinya hidup kepada sumber hidup. Ini dilakukan ya kalian, ada 15 kuburan yang digali, sudah berlangsung lebih dari setengah jam, dan sudah mulai ada yang bisa diangkat, seperti misalnya bekal kubur berupa kain, berupa pakaian, itu sudah tampak dan diangkat. Jadi bukan hanya jenazah, bukan hanya layon ya, jenazah atau layon istilahnya di Bali teman-teman. Ada itu jenazah lah ya gitu. Gampangnya jenazah aja dah lah gitu. Jenazah itu yang diangkat, tapi juga bekal kubur yang belum rusak. Ini tampak seperti tadi dalam tas kresek itu ada kain yang masih utuh, masih bersih. Sudah ada sandal, ada celana, ada kamben gitu. Ini ya, kami tidak bisa mengambil video untuk seluruh umat yang mengikuti upacara Pitrayatnya ini, tapi ambil melalui foto-foto singkat. Beginilah suasananya, sahabat teman-teman. Ini
upacara ngebet ini berlangsung beberapa jam. Ya, kalau tidak salah ini berlangsung sampai 3 jam. Karena apa? Karena tanah yang digali itu tidak mudah digali karena sudah padat kan, ada lebih dari 7 tahun, bahkan ada yang sudah 9 tahun. Nah, ini sudah ketemu. Nah, inilah ngebet nih. Ini ngebet harus narik ya. Kain kafan atau kain kase, istilah di Bali kain kasa ini ditarik. Dan ini adalah ayah atau orang tua dari Dewa Jimangku Puro Dalem yang meninggal pada tahun 2017. Ini sudah berusia kurang lebih 7 tahun ya, atau sekitar 7 tahun ya kurang lebih. Sudah berhasil dengan digali hampir 1 meter lebih ya, 1 meter lebih ya. Sudah ketemu dan tidak langsung diangkat. Ini semua prosesinya ini melalui proses doa. Setelah ketemu ini menjadi bergembira, biasanya berteriak, sorak. Dan seperti juga pada prosesi upacara ngentenin pada tanggal 2 Agustus yang lalu, pada saat mengangkat tulang belulang atau ke jenazah yang digali dari kubur dari ngebet ini juga disertai dengan simbolik mengentenin, ngedetin. Pada saat ngentenin itu mengingatkan, sekarang ngedetin, membangunkan ya, kekuatan hidup yang ada, walaupun masih disebut di sini hanya badan wadah, tapi ada energi yang masih ada ikatan antara keluarga yang masih hidup dengan yang meninggal itu, yang merasa bahwa ada anggota keluarganya yang masih di kuburan. Dengan prosesi ini diharapkan badan wadah itu yang terdiri dari unsur panca mahabhuta, unsur zat padat pertiwi, unsur zat cair apa, kemudian cahaya teja, kemudian energi bayu dan akasa hawa, itu agar segera kembali ke asalnya, kepada sang pemilik hidup, sang pemilik Buana Alit Buana Agung, yaitu Ida Sang Yang Widi Waso, Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan heran sahabat sekalian, banyak hal yang sulit dijelaskan dengan logika itu terjadi di sini. Seperti pada proses penggalian ngebet ini, sekitar 20 cm sebelum jenazah ini ditemukan, itu menyembur aroma wangi. Itu pertanda baik. Tanda wangi, salah satu keluarga menceritakan kepada kami itu seperti mendapat firasat bahwa Aji ya, beliau sudah dekat, tidak lama lagi nak Aji sing mekelo itu ben bos ada ben duang daso santi sur sedemikian, ada aroma wangi. Nah, ini teman-teman, prosesi sudah dilaksanakan, ada yang sudah mengangkat ngebet, sudah ketemu, dirapikan, dan karena lama jadi yang masih tersisa itu adalah tulang belulang yang sudah tidak ada dagingnya, bahkan sudah diselimuti ya, atau sudah berbaur dengan akar pohon. Proses pengangkatan. Nah, ini jadi ini adalah proses ngangkit ya. Jadi menggunakan sarana uang kepeng sebanyak 200 buah, itu simbol ngedetin. Itu memberi makna bahwa prosesnya adalah proses penyucian yang tidak perlu jijik, yang tidak perlu takut, karena prosesi ini adalah prosesi penyucian yang jika diberi makna sebenarnya sangat bagus buat prosesi pemaknaan kehidupan kita dalam sehari-hari. Trihita Karana, bahwa yang tersisa yang sudah tidak dipakai itu sebaiknya segera dikembalikan kepada asalnya. Jangan meninggalkan sampah gitu kasarnya. Ini bisa terisi dari sini, karena yang sudah tidak berguna itu nanti ada tempat yang orang lain yang menggunakan. Dengan prosesi ini maka kita mendapat inspirasi pengetahuan seperti itu. Ini jenazah sudah
diangkat dan dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan, terbuat dari klangsah namanya. Itu adalah terbuat dari daun kelapa ya. Ini saya ikut buka jenazah, kemudian diikuti oleh seluruh keluarga dan semua anggota keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, dan semuanya yang tersaudara. Ini diwajibkan untuk ikut membersihkan tulang belulang ini. Ini tulang belulang ini tempat semuanya yang sudah bersih, yang tidak bau lagi, tanpa menggunakan sarung tangan. Dan kemudian di situ mengambilnya. Di sini juga ada pengetahuan mengenai struktur rangka. Ada tengkorak, ada leher, ada tulang lengan, tulang iga dan sebagainya. Di sana juga ada susunan dari gigi, bagaimana gigi kuat. Oh wah, ini orang tua atau saudara saya yang sudah meninggal giginya kuat, sudah sekian lama masih tertutuh. Nah, kemudian ini dibersihkan dengan tenang ya, damai, pelan-pelan. Kemudian semua terlibat. Ini maknanya, semua harus mengambil ini, mengandung makna bahwa kita sebagai generasi penerusnya bersyukur atas hidup ini dan kita berterima kasih atas jasa-jasa baik dari orang yang sudah meninggal itu. Ini juga merupakan salah satu perwujudan dari ajaran Sankirti, yakni Atma Kirti. Orang yang sudah meninggal meninggalkan hal-hal baik, pesan-pesan baik, kemudian kesan-kesan baik, pengetahuan baik. Inilah yang Atma Kirti. Jadi bukan menyucikan atma seperti selama ini. Atma itu nggak perlu disucikan sebenarnya teman-teman ya. Dalam selama ini Pak Kostor bilang itu kan, Gubernur Bali bilang kan menyucikan atma. Jadi bertanya, bukan atmanya disucikan. Beliau atma itu kan percikan Tuhan gitu. Inilah hal baiknya yang kita teruskan. Misalnya beliau itu seorang pelukis, misalnya seorang tukang kayu. Bagaimana teknik melukisnya, bagaimana lukisannya kok jadi senang, bagaimana tukang kayu kok masang kayu, misalnya pasang kusen itu jadi bagus. Beliau ini terkenal misalnya gitu. Jadi di situ yang sisi baik yang kita kenang dari beliau yang sekarang di bed ini. Ini ada badan wadahnya. Setelah itu disusun kembali. Ini kelihatannya nih teman-teman ya. Nggak serem nih teman-teman, nggak takut di situ. Ya, kita malah berbahagia, senang melihat bahwa leluhur kita yang sudah meninggal seperti ini keadaannya. Kita semua juga mendapat pengetahuan bahwa yang hidup di manusia ini ya begini-begini ini. Nggak perlu kita takut. Makanya bersyukurlah atas hidup ini yang dalam Sara Samucaya disebutkan bahwa beruntunglah hidup sebagai manusia. Nah, diberikan kelengkapan bayu sampai itu. Ini didapatkan dan sebentar lagi akan masuk di payuk. Di payuk, taruh di payuk. Itu adalah tahapan-tahapan bahwa sesungguhnya kita itu tulang belulang itu satu ya dalam satu tempat. Setelah di payuk itu kemudian disusun. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Jadi ada utama, madya, nista, atau sebaliknya nista, madya, utama. Itu yang nanti ditaruh di suatu tempat yang disucikan juga teman-teman, yang disebut dengan petulangan. Ini prosesinya masih belum ya, belum sampai sana, ini masih ini semua nih, semuanya ini ikut nih teman-teman ya. Ini sebagai balas budi bahwa beliau pada masa hidupnya sudah memberi kita hidup, memberi kita pengetahuan, memberi kita keterampilan, memberi kita kebijakan, memberi kita kepercayaan pada diri, dan memberi kita suatu wibawa, yaitu yang disebut dengan itulah yang disebut dengan pengetahuan, peradnyan, wikan, wicaksana, wairagya, widagda. Itu yang sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang harus dikembangkan dalam kaitan
prosesi seperti ini yang mungkin langka dijelaskan ya. Ini yang ingin yang sampaikan. Jadi dari sini kita menghormati leluhur, apapun kejelekannya, apapun kelemahan beliau, kita semua menyadari. Karena sesungguhnya kita ya begini ini, tanpa Atman kita ya tidak bisa hidup. Lihat itu teman-teman, prosesinya seperti ini. Ini sudah persiapan merangkai kembali tulang belulang rangka ini ke petulangan. Di mangku juga ikut. Nah, di sini kehadiran orang tua. Ini adalah penggelingsir dari Semeton Ksatria Kandel. Jadi Bapak Dewo Made Taman Ibu ya. Beliau hadir di tengah-tengah ini yang muda-muda semua nih. Nah, ini tempatnya ini jangan sembarangan karena ini juga dialas dengan baik. Nah, ini proses menuju ini petulangan namanya. Di tulangan ini ada kain putih, kain kasa, kemudian ada tembikar ya, dari pandan yang disusun ya, dari kepala, tengkoraknya, kemudian ada tulang bau, ada tulang lengan ya. Sedemikian rupa dengan harapan agar beliau nanti lahir sebagai manusia yang sehat, utuh, kuat, lengkap, dan ya bisa melakukan aktivitas yang lebih baik daripada pada saat kehidupan saat sekarang ini. Petulangan ini nantinya dibungkus. Tulangan ini dibungkus dengan kain kasa dan akhirnya ditempatkan di tempat petulangan bersama, karena ini upacara Pitrayanyo Kinembulan. Kinembulan itu artinya kinembul ya. Nembul artinya bersama-sama, bukan sendiri, disundul bersama-sama. Yang dikoordinir oleh desa adat. Tidak ada yang jijik, semua ngambil. Tidak pakai sarung tangan. Tidak pakai sarung tangan, tidak pakai masker juga enggak. Nah, ini itu gerabahnya sudah selesai. Nah, ini sudah mulai prosesi mengikat. Pada saat mengikat tidak boleh diikat dengan langsung begitu saja. Itu ada aturannya. Ini sedang dimintakan kain kasa untuk membungkus tulang belulang dari jenazah yang akan diprosesi upacara Pitrayaji. Sudah, kemudian ditempatkan di sana. Sekarang kita lihat dibungkus dengan tenang, dengan teratur. Ini tadi penggelingsir sudah tidak ada di sini, sekarang yang muda-muda meneruskan. Kemudian Dewaji Mangku juga ikut, karena ini orang tua kandung beliau. Nah, kita lihat ini. Nah, ini teman-teman, kalau mau nih ya diikat saja. Tapi ini tidak dilakukan karena istilah di Bali itu adalah sot wangsul. Tidak boleh diikat mati. Sot wangsul itu bisa dibuka. Nah, ini penggelingsir hadir kembali memberikan tuntunan. Dan di sini kita merasakan kehadiran seorang penggelingsir itu begitu berarti. Setelah itu ditutup dengan daun pisang. Kemudian itu diikatnya bukan juga diikat mati, tapi dililitkan. Nah, itu lihat, dililitkan itu teman-teman. Inilah prosesinya. Dan sudah selesai, dan tulang belulang ini diusung untuk ditempatkan sementara di tempat petulangan yang sudah disiapkan oleh panitia karya. Di sana sudah ada petulang yang lain dan sudah diberi nama di depannya supaya tidak tertukar. Ya, jadi berkomunikasi di sana satu dengan lain. Itu di depan
tulang belulang itu tampak juga ada kain khas putih. Ya, jadi tidak begitu rupa dibiarkan berselas-selas, tapi agar ada etika dan estetikanya di sini. Disinilah pemaknaan pemuliaan terhadap orang yang lebih tua. Ini adalah tempat pembakaran nantinya, pembakaran tulang. Ya. Nah ini ya, tadi tulang itu tidak tampak seperti itu lagi. Nah ini adalah kuburan. Di dalam kuburan ini juga tidak demikian rupa, teman-teman. Di sana ada sesajen. Di tempat balai pianyan ada pengadek. Selanjutnya teman-teman akan dilangsungkan upacara ngaben atau pembakaran tulang belulang, dan kami akan sajikan pada video berikutnya. Demikian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan, dan kami akhiri dengan prabowo Santi. Om Santi, 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 Om.